Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun, ayah bunda pengurus posku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kembali kita diizinkan oleh Allah, diberikan kesempatannya untuk bisa melanjutkan kembali kajian kitab mulia karya orang mulia, seorang imam besar, yaitu Syekh Muhammad Syekh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab Al-Ikhlas. Dan alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah sampai di hadis yang ke-8. Langsung ke hadis yang ke-9. Minimal satu pertemuan 2 atau 5 hadis lah ya, biar cepat. Yang ke-9 masih sama. Wa an Abi Bakrah Nufai bin Al-Harith As-Saqafi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Berikutnya dari sahabat yang mungkin tidak terkenal, jarang kita mendengar namanya. Sahabat Abu Bakrah, nama aslinya Nufai atau Nafi bin Al-Harith. Ada yang mengatakan Nafi bin Masruh ya. Ada yang mengatakan Nafi bin Masruh. Beliau disebut dengan Abu Bakrah. Kenapa disebut dengan Abu Bakrah ya? Antum ingat peristiwa pengepungan benteng Taif. Benteng Taif, yang di dalam benteng itu ada dua suku yang besar. Karena kalah mereka lari menuju benteng Taif, suku Saqif dan suku Hawazin, yang dipimpin oleh Malik bin Auf ya. Malik bin Auf nanti masuk Islam Pak, ada akhirnya ya. Dikepunglah di benteng Taif itu hampir sekitar 1000 pasukan yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikepung berhari-hari nggak kena juga, karena benteng itu benteng yang sangat kuat sekali ya, benteng Taif itu. Selama 40 hari bahkan dikepungnya itu. Tapi karena mereka orang-orang Saqif dan Hawazin itu orang-orang yang memiliki kemampuan lempar tombak dengan bagus ya, akhirnya banyak muslimin yang meninggal itu saat pengepungan benteng Taif. Akhirnya apa yang dilakukan Nabi Pak? Supaya mereka keluar, kebun anggur dibabat Nabi kan. Nabi memerintahkan, karena itu satu-satunya cara agar mereka menyerah. Akhirnya kebun-kebun anggur itu dibabati dan dibakar semuanya. Akhirnya mereka jangan lakukan itu. Akhirnya ada yang keluar. Di antara yang keluar manjat dinding itu adalah Nafi bin Al-Harith. Dia seorang budak. Dia manjat dinding dipanjat dengan tali namanya Bakrah. Nah, gitu ya. Tali itu namanya Bakrah bahasa Arabnya. Sehingga dia dijuluki Abu Bakrah. Nah, itu sebabnya. Dia kemudian menemui Nabi dan menyatakan keislamannya dan dimerdekakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia seorang budak. Nah, itu namanya sahabat Abu Bakrah. Dia akhirnya terkenal bukan dengan namanya, tapi Abu Bakrah. Seperti Abu Hurairah terkenal karena punya kucing kecil yang ditaruh di atas
pohon. Dan dia suka main-main dengan itu. Singkat cerita nanti akhirnya benteng Taif itu tetap nggak kesentuh, Pak. Akhirnya Nabi pun minta pendapat pada para sahabat, ya Rasul, dia itu semacam rubah di dalam lubang mereka itu. Kalau jangan tinggalkan nggak akan berpengaruh kok. Akhirnya Nabi pun pergi. Tapi sahabat masih nggak terima. Nggak ya Rasul, kita masih di sini dulu. Akhirnya masih ngepung, mereka terbunuh banyak. Akhirnya kita besok pulang. Akhirnya manut semuanya, Pak. Ya. Itu Nabi kadang begitu, Pak ya. Kadang ngajak sahabatnya, mereka masih menentang, ya sudah dibiarkan dulu. Akhirnya kalah, banyak yang terbunuh. Wes tahu ngerti toh? Ya, ayo pulang. Ya. Ya itu pengepungan benteng Taif, nanti silakan baca di Rahibul Maktum ya. Itu terkait dengan penyerangan benteng Taif. Sahabat Abu Bakrah mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idzal taqa al muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar. Kalau dua muslim bertemu, mereka saling menghunus pedang, maka yang membunuh dan yang terbunuh, mereka berdua sama-sama di neraka. Aneh ya Pak? Yang membunuh jelas kalau di neraka ya, jelas ya. Tapi yang terbunuh bagaimana bisa di neraka? Kan yang terbunuh kan korban, yang membunuh kan pelaku. Qultu, maka begitu juga pertanyaan sahabat Pak ya, termasuk Abu Bakrah ini. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasul, hadzal qatil. Oke, kita paham ini yang membunuh di neraka. Fama balul maqtul. Terus bagaimana keadaan yang dibunuh? Kok dia bisa di neraka? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Karena yang dibunuh, dia juga memiliki semangat untuk mau membunuh. Muttafaqun alaih. Hadis ini dalam puncak kesohihannya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sama Pak dengan tadi ya, masih kaitannya dengan membunuh, berjihad dan sebagainya. Dan kejadian ini itu karena ada penyebabnya, dan penyebabnya adalah tadi orang yang saling membunuh. Di zaman dahulu, di zaman Nabi pun sudah ada model seperti itu, apalagi di zaman kita ya, dengan sebab yang sepele mungkin Pak ya, sebab apa namanya, mungkin saling mengejek di jalan antar supir angkot misal gitu kan ya. Ada nggak? Saya pernah baca gitu, supir angkot saling membunuh, subhanallah ya. Padahal kan ya hasil yang didapat mereka sehari kan nggak banyak, betul ya. Hanya cuma gara-gara salip-salipan gitu kan, klakson-klaksonan, turun-turun, pukul-pukulan, meninggal. La ilaha illallah. Kan sepele sekali. Atau mungkin hal-hal yang lain, ada yang sepele lagi daripada ini. Kan la ilaha illallah. Supporter sepak bola, Pak. Iya. Saya dulu itu kan termasuk supporter Jackman. Dulu ya, supporter Persijap Jepara, ya kan? Iya. Saya dulu suka nonton bola di stadion. Ketahuan ya. Masya Allah, saya pernah loh perkara kejadian antara supporter Jepara sama Semarang. Ada yang meninggal, ya kan? Masya Allah. Sampai akhirnya orang Jepara itu kalau ada plat nomor K di Semarang itu pasti dirusak motornya. Ya, itu dulu ya, dulu gitu. Sekarang alhamdulillah tidak. Saya juga tidak pernah nonton lagi ke stadion. Iya, nggak ada waktu lagi gitu, ngapain gitu ya. Nonton di TV bisa Pak, atau di internet. Itu Masya Allah lebih sepele lagi teman-teman. Kalau supir angkot masih rebutan karena mungkin dapat ujroh kan, dapat apa namanya, uang. Kalau supporter dapat apa coba?
Estis. Ya Allah, nggak dapat apa, nggak terkenal juga. Ya. La ilaha illallah, terkenal paling pembunuhan. Subhanallah, itu buruk sekali itu ya. Nggak usah lah Bapak ya nonton ke stadion ya, menghabiskan waktu juga Pak. Apalagi kalau sepak bola di Indonesia. Mohon maaf Bu ya, malah cerita sepak bola. Masalahnya ini banyak bapak-bapak. Sepak bola itu mainnya di Indonesia itu kan 3:30. Tapi orang yang datang itu jam 2. Asarannya di mana tuh? Stadion. Ya di musola. Saya ngalami itu masalahnya. Saya alhamdulillah nggak pernah meninggalkan sholat asar. Itu cari musola di bawah tribun itu. Yang masuk ke musola itu nggak cuma bisa dihitung dengan jari. Padahal yang hadir di atas berapa? Ribuan. Ya begitulah. Mereka pingin sholat nanti setelah pulang main bola berapa? Jam berapa? Maghrib. Baru Allahu Akbar gitu selesai ya. Subhanallah, nggak usah Pak nonton stadion ya. Kecuali kalau malam Pak ya, nggak apa, silakan. Iya. Baik, itu. Jadi kalau ada dua muslim bertemu saling menghunus pedang ini hanya sekedar contoh Pak ya. Bukan terus kemudian kalau nggak menghunus pedang tidak masuk hadis ini, tidak. Ya apapun itulah hal-hal yang bisa membunuh. Ya, pistol lah, celurit lah, apapun itu. Bahkan mungkin tangan bisa nggak? Bisa. Kalau ahli bela diri itu kan tahu kan pukulan yang mana yang bisa mematikan, gitu Pak ya. Nah, maka ini termasuk sebab-sebab membunuh. Kalau kalau kita bicara masalah fikih, itu kan nanti kan ada bab namanya al-jinayah, bab bab untuk melakukan kejahatan. Kalau jinayah itu dilakukan dengan hal-hal yang itu mempunyai sebab membunuh, maka dia termasuk tergolong ingin membunuh, kan gitu. Maka terus pukulan tangan gimana ini? Coba. Dia termasuk, kalau antum bicara masalah hukuman kan ada Pak, ada orang yang membunuh dengan niat, ada yang membunuh dengan tidak niat, gitu kan? Nah, dengan tangan ini termasuk apa kan gitu kan? Dulu pernah dibahas juga. Maka para ahli bela diri itu pasti paham. Orang yang ahli bela diri dengan pukulan itu juga bisa mematikan, tapi kalau tepat yang di mana kan gitu Pak ya. Nah, maka hakim harus tahu itu. Kalau memang dia yang memukul ini, yang dipukul mati dan dia adalah seorang ahli bela diri, oh berarti memang dia punya niat untuk membunuh. Nah, gitu lah maksudnya. Itu nanti bab namanya bab al-jinayah. Atau hal-hal yang lain. Ya. Misal orang mencuri. Dia sudah niat mencuri atau tidak, itu kan bisa dinilai. Bisa dinilai. Bisa dinilai apakah dia niat untuk mau mencuri atau tidak. Oh dia ternyata di sakunya sudah bawa tang, di sakunya sudah bawa kunci, sudah kunci T gitu kan. Terus apalah perlengkapan untuk mencuri itu saudara. Berarti ini dia kan memang sudah niat mencuri. Berbeda kalau dia cuma jalan terus kemudian lihat motor kuncinya nemplek, kemudian dibawa lari, ini kan tidak ada niat mencuri. Beda nggak Pak hukumannya Pak? Beda kan? Beda. Kuncinya ditilai Pak. Ini beda. Itu namanya ada motif didaan gitu. Sama membunuh juga begitu. Nah ini hadis ini memang ada niat membunuh. Makanya tadi orang yang dua muslim berhadapan saling menghunus pedang, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di dalam neraka. Kenapa? Karena dia yang terbunuh ada niat membunuh. Maka di sini Syekh Sulaiman Al-Hilali mengatakan man azima ala ma'siyatin biqalbihi wa wattana nafsahu 'alaiha wa bashara bi asbabiha istahaqqa al-uqubah. Barang siapa yang punya azam untuk melakukan kemaksiatan Pak,
biqalbihi, dengan hatinya. Hatinya berarti memang saya ingin melakukan maksiat. Jadi niatnya mulia untuk melakukan maksiat, ya. Niat ikhlas ingin bermaksiat. Wa wattana nafsahu. Bahasa Indonesianya apa ya? Noto itu Pak. Noto bahasanya apa? Rencanakan. Iya. Kadang kayak lupa mau mengartikan gitu ya. Bahasa Indonesia. Ini bahasa Jawa. Dia sudah wawattana nafsahu, kerentek hati nih, ditata. Ini nanti gini. Nah, itu namanya wawattana nafsahu. Wa basyara bi asbabiha. Dia menampakkan sebab-sebabnya tadi. Misal mencuri sudah bawa obeng lah, sudah bawa sarung lah, ya. Nanti alarmnya jam 3:30 dia harus bangun. Nah, itu kan berarti kan sebab-sebab itu sudah dinampakkan. Ya. Gitu ya. Maka istahaqqa al-uqubah, maka dia berhak mendapatkan hukuman. Berdasarkan hadis tadi, Pak. Allah akan menghukum dia masuk ke dalam neraka karena dia ada niat ingin membunuh. Sehingga Syekh Sulaiman mengatakan kalau orang itu sudah niat, bahkan menampakkan sebab-sebabnya, ditata perencanaannya, maka istahaqqa al-uqubah, dia berhak mendapatkan akibat. Sehingga hukuman orang yang niat membunuh, niat mencuri itu pasti lebih besar kalau dihukum pidana itu. Ada yang sarjana hukum? Pak Firman. Wa amruhu ilallah. Tapi masalah hati kita serahkan kepada Allah, Pak. Kan kita tidak tahu, ya. Pokoknya kalau dia di sini beliau mengatakan gitu, wa amruhu ilallah. Urusannya kita serahkan kepada Allah. Meskipun nanti pas di saat dihukum atau pas saat dibunuh kemudian dia langsung bertobat kan nggak tahu kan. Tapi kalau sudah menampakkan sebab-sebabnya, dia harus mendapatkan hukuman. Wa amruhu ilallah. Insya'a 'adzabahu wa insya'a fa'anhu. Kalau Allah berkehendak ya Allah siksa, kalau Allah berkehendak ya Allah ampuni. Itu yang pertama, Pak, ya. Kemudian beliau mengatakan di sini, saya jelaskan secara lengkap hal seperti ini dalam kitab saya namanya Hadir Rauh ila ahkami taubati wan nusum. Ada kitab namanya itu yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Hilali, membahas tentang taubat, tentang perbuatan-perbuatan yang diniatkan tadi, ya. Itu dibahas secara khusus di kitab Hadir Rauh. Silakan di-download, namanya kitab Hadir Rauh. Faedah yang kedua, khawatirul qalbi wa wasawisun nafs minal ma'fu anhu. Pentingnya masalah hati, kembali, ya. Pentingnya masalah hati, Pak, dan bisikan jiwa, ya. Pentingnya itu untuk selalu kita ajak bicara, Pak. Jiwa itu, Pak, diajak dialog, gitu ya. Sering kita itu harus mengajak dialog. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh beruntung orang yang selalu menyucikan hatinya. Zakkaha itu kan pakai kata isim fi'ilnya ditambah tasydid. Kalau yang belajar bahasa Arab kan, itu kan fa'ala, Pak, ya. Fa'ala itu kan perbuatan yang tidak langsung, beda sama fa'ala. Zakah beda sama zakka. Fa'ala itu artinya butuh proses untuk sampai. Hati itu tidak mungkin bisa suci kecuali dia prosesnya banyak. Maka beruntung orang yang selalu memproses menyucikan hatinya. Waqad khaba man dassaha. Dan sungguh celaka juga orang yang selalu mengotori hatinya. Hati itu kotor, itu tidak langsung, Pak, tapi setitik demi setitik, nah, gitu ya. Jadi kalimat Allah itu Masya Allah luar biasa. Dassa itu artinya dia berproses juga. Zakka dia juga berproses. Hati itu nggak mungkin bisa bersih, Pak, kecuali dengan duduk di majelis ilmu, melakukan ibadah rutinitas, begitu. Nah, pentingnya kita itu selalu juga
memperhatikan hati kita. Ajak dialog, Pak, ya. Hati, kan, ayo kita pergi mengaji, gitu. Jadi dialog dengan hati, perhatikan hati. Jadi khawatirul qalb, penting, Pak, ya, untuk menjaga, memperhatikan yang namanya hati. Faedah yang berikutnya, at-tahdhir min iqtitalil muslimin li'anna dzalika yuaddi ila dha'fihim wa fashlihim wa sukhtillahi 'alaihim. Peringatan keras bagi muslimin yang berperang, Pak. Jangan, kita itu sudah memiliki bekal yang luar biasa, yaitu keislaman itu, bekal untuk masuk surga. Jangan sampai bekal itu kemudian luntur, kemudian dibalikkan oleh Allah masuk ke dalam neraka gara-gara apa? Saling berperang, saling bermusuhan. Karena itu bisa menyebabkan dhaf, bisa menyebabkan kelemahan, wa fashal, bisa menyebabkan kegagalan kita untuk mencapai tujuan bersama, dan bahkan suhtullah, mendatangkan apa? Murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bertikai, Pak. Berdamai saja, ya. Bersaudara saja. Yang berikutnya, al-murad min iqtital al-manhi anhu wa ma kana 'ala dunya jahlan aw baghyan aw zulman aw ittiba'an lil hawa. Perang yang dilarang atau sebab-sebab yang dilarang dalam berperang itu kalau dia punya keinginan duniawi, ya, entah kebodohan lah yang menyebabkan itu, entah ya, karena pertikaian atau kezaliman atau hanya mengikuti hawa nafsu. Nah, itu semuanya adalah perang yang dilarang dalam agama Islam. Tapi kalau berperang li'ila'i kalimatillahi ta'ala, berperang karena untuk meninggikan kalimat Allah, itu bahkan berperang yang dianjurkan, ya, dianjurkan dalam agama Islam. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Faedah berikutnya, dukhulun nar la yastalzim minhu al-khulud fiha. Tadi disebutkan bahwa orang yang membunuh muslim, berperang, yang membunuh dan yang terbunuh, dia sama-sama masuk neraka. Tapi dukhulun nar, masuk neraka itu la yastalzim, ya, fihi al-khulud minha, tidak selalu kemudian dia diartikan selama-lamanya di neraka. Tidak, Pak, ya. Karena hadis ini la hujjata fihi, bukan dijadikan hujjah untuk menunjukkan orang yang masuk neraka itu pasti selama-lamanya, tidak. Karena dia punya bekal Islam tadi, Pak. Tetap suatu saat kalau dia mati dalam keadaan muslim, dia akan memiliki kesempatan untuk masuk surga, kan gitu. Itu keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Akidah salaf adalah orang muslim kalau dia masuk neraka, selama dia memiliki keimanan atau keislaman tadi, dia tetap suatu saat akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah, itu akidah kita, Pak, ya, akidah Ahlus Sunnah. Berbeda di sini disebutkan berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah, ya. Orang-orang Mu'tazilah itu tidak begitu, Pak. Atau orang-orang Khawarij, orang Khawarij, orang yang sudah masuk ke dalam neraka ya sudah selama-lamanya. Orang Mu'tazilah tidak. Bahkan mereka itu mengatakan antara surga dan neraka itu ada al-manzilah bainal manzilatain. Maka mereka disebut dengan Mu'tazilah, ya. Al-manzilah bainal manzilatain itu antara surga sama neraka, Pak. Mereka nanti berdalil dengan surah Al-A'raf. Ya, Al-A'raf itu kan apa? Tempat yang tinggi antara surga dan neraka, gitu, kan. Itu pemahaman yang sangat batil sekali. Di akhirat itu hanya dua tempat, Pak, surga maupun neraka. Ya. Mereka mengatakan siapa yang di antara kedua itu seperti bayi kafir, anak-anak muslim, anak kafir yang meninggal sebelum balik. Nah, itu antara di tengah-tengah tadi. Karena nggak jelas, kasihan kalau dia masuk neraka, nggak beruntung sekali kalau dia masuk surga, gitu loh, menurut orang Mu'tazilah. Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan, ya. Di mana, Pak? Bayi kafir meninggalnya di mana? Atau anak kafir yang belum balik?
meninggal? Di neraka? Di surga? Iya, kan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu an yuhawidanihi wa yunassiranihi aw yumajjisanihi, kan gitu. Jadi setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Kalau dia belum balik maka belum dicatat amal mereka. Tapi itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-9. Pas, mungkin kita buka diskusi 1/4 jam atau 10 menit lah. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu panjang sejarah Islam itu kan ada peperangan, kemudian saling membunuh, dan itu antara muslim. Ini paling masih mengganjal di benak saya, bagaimana penjelasan yang paling bisa diterima tentang sejarah perang Jamal dan perang Siffin. Itu ya saya membaca sejarah gitu. Tetapi masih sangat mengganjal di hati saya. Ini bagaimana penjelasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Febri. Antum baca dari kitab apa, Pak? Iya, perang Jamal atau perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, Pak ya. Sama-sama kelompok muslimin, sama-sama orang muslim. Saya jawabannya seperti jawaban para ulama kita, Pak. Ittafaku atau apa namanya? Tawakuf, ya. Kita hendaknya mungkin tawakuf saja, Pak, terhadap perang Jamal atau perang Siffin, ya. Karena antum tahu sahabat Ali, maka ada yang berani mengatakan Ali finnar? La, huwa minal mubashirina fil jannah. Alaysa kadzalik? Wa kadzalika Muawiyah min sahabiyyun jalilun min sahabati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi radhiyallahu anhum wa radu'an. Sama-sama diridhai Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sahabat mulia. Maka kita juga nggak akan berani mengatakan apakah sahabat Muawiyah itu finnar. Ada yang berani, Pak? Nggak ada. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah, Pak. Maka banyak ulama yang mengatakan sudah, ya, tawakuf saja, ya, berhenti, tidak perlu membicarakan itu, ya. Karena yang berada di pihak Ali orang-orang mulia, termasuk siapa? Tadi yang kita baca, sahabat mulia, siapa, Pak? Abu Musa Al-Asy'ari. Karena dia nanti beliau berada di kelompok Ali dan yang diutus oleh Ali untuk berdiplomasi dengan Muawiyah, dan juga di kelompok Muawiyah ini siapa? Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kan? Bunda Aisyah, Pak. Kita mau mengatakan Aisyah dan kelompoknya finnar? La yumkin, gak mungkin kita berani itu, dan tidak boleh, kan? Itu istri mulia Nabi SAW dan juga Ummul Mukminin, ibunda kita. Kita mau membicarakan bunda kita, kan? Enggak, kan, Pak, gitu. Dan yang berada nanti di pihak siapa? Muawiyah dan Bunda Aisyah itu siapa? Amr bin As. Nanti Amr bin As berdialog dengan Abu Musa Al-Asy'ari, dan Abu Musa Al-Asy'ari sudah oke lah, yang dibenarkan adalah pihak Muawiyah, sehingga Abu Musa Al-Asy'ari nanti dibilang Abu Musa itu pengkhianat, Abu Musa itu seorang yang bodoh, padahal dipuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita masuk ke situ, Pak, nanti pasti akan mencela salah satu dari keduanya. Maka para ulama mengatakan sudah, tawakuf saja. Mereka semuanya itu sahabat-sahabat mulia, di pihak Ali mulia, di pihak Muawiyah ada Ummul Mukminin, ada sahabat Amr bin As, sahabat Amr bin As yang sahabat mulia gubernur Mesir, ya. Ya, jadi kalau kita semakin nyemplung ke situ, pasti kita nanti akan
ya bingung tadi juga, dan akan mencela salah satu dari dua kelompok ini. Padahal dua kelompok ini kelompok mulia, ya, yang dikatakan Nabi itu nanti kelompok Muslim berperang yang diperangi sama-sama fil jannah, kan gitu. Maka kita tawakuf saja Pak Febri ya. Saya juga ya saya membaca juga tentang itu, menarik juga. Tapi sudahlah, itu hanya sekedar mungkin jadi pengetahuan kita. Dan sebenarnya bagus kalau kita telah memahami itu begini loh, bahwa mereka meskipun seorang sahabat, seorang orang mulia, mereka itu bukan malaikat, gitu ya, bukan juga seorang nabi, gitu lah, sehingga tidak mengultuskan setinggi-tingginya juga, tapi tetap mereka adalah sahabat mulia. Mereka seorang manusia yang mungkin juga melakukan kesalahan, gitu lah. Tapi sekali lagi, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu'an, ya kan? Ayatnya begitu kan? Allah ridha kepada para sahabat, dan sahabat para ridha kepada Allah sebagai Rabbnya. Maka insya Allah mereka semuanya fil jannah. Berbeda dengan tadi ini, Pak. Yang ini tadi itu niatnya bukan li'ila'i kalimatillah. Hadis yang kedua tadi, yang ke-9, ya. Itu sama-sama menghunus pedang. Dan hadis tadi itu tidak membicarakan tentang tadi, tidak membicarakan tentang kelompok Ali dan Muawiyah tadi, karena itu sudah berlalu, ya. Hadis itu kan dari Nabi, dan Nabi tidak tahu kejadian itu kan. Tapi disebutkan juga dalam hadis yang lain bahwa nanti ada sekelompok pasukan muslimin berikan dan sama-sama masuk ke dalam surga. Wallahu ta'ala alam. Itu Pak ya, mungkin tawakuf saja ya, karena kita tidak ingin mencela antara dua kelompok sahabat tadi. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak Febri, pertanyaannya sulit itu tadi. Kalau saya yang mudah saja. Sebagian kaum muslimin di Indonesia itu ada mengatakan La ilaha illallah. hubul waton minal iman. Ayo. Menurut pandangan itu hadis bukan, karena tadi ya, ada yang kemudian berjuang untuk negara itu nanti dia sebagian dari iman. Jadi jihad juga. Hadis hubul waton minal iman itu aslinya hadis bukan. Mungkin itu, soalnya ini mudah pertanyaannya. Ya, jazakallah Pak Rakidin ya. Hadis tentang hubbul waton minal iman itu bukan hadis, ya. Itu perkataan manusia, bukan perkataan Nabi, ya. Juga bukan perkataan para sahabat. Hubbul waton minal iman. Maka tidak tepat. Cinta negeri itu adalah sebagian dari iman. Berbeda nanti kalau negeri itu adalah negeri muslim, maka itu akan masuk ya dalam kategori tadi membela Islam, itu baru tepat ya. Jadi hubbul waton al-islami mungkin gitu ya. Wallahu a'lam. Gitu Pak ya. Tapi yang jelas kalau pertanyaan itu apakah hadis, jelas itu bukan hadis ya. Silakan dicarilah di kitab-kitab hadis, tidak ada hubbul waton minal iman. Itu Pak ya. Ada yang mengklaim itu hadis Pak? Sebagian saya diskusi ada sih yang mengatakan itu juga. Iya, kalau hadis kan harus disebutkan di kitab mana, perawinya siapa, syaratnya seperti apa, kan begitu. Iya, setahu saya hubbul waton, saya sudah mencarinya juga, dia bukan hadis ya. Kalau hadis maka dia maudhu ya. Dia hanya sekedar perkataan para ulama. Tapi kemudian pensyarah, kalau seandainya itu memang perkataan ulama, adalah maksudnya adalah waton al-islami ya, negeri muslim. Jadi membela atau mencintai negeri muslim begitu. Tapi apakah dia termasuk iman? Saya juga tidak tahu ya. Tapi kalau cinta negeri, ya Nabi Muhammad SAW itu kan waktu diusir dari Makkah, beliau mengatakan apa Pak?
wallahi demi Allah, kalau seandainya saya tidak dikeluarkan dari dirimu, ya kan, saya sungguh mencintai, bukan begitu kan? Itu maksudnya ke negeri apa? Negeri Mekah. Karena beliau sangat cinta kepada negeri Mekah itu. Karena negeri Islam gitu bahasanya lah ya. Dan disitulah beliau dilahirkan dan nanti beliau mendidik para sahabatnya begitu. Ya, cinta negeri ya itu sesuatu yang menurut saya memang apa Pak? Tabiat manusia ya. Antum kalau tanding voli saja gitu kan, antar desa aja itu antum cinta kan sama desanya kan, itu suatu yang tabiat manusia lah, dia dilahirkan di situ, dia ditumbuhkan di situ gitu. Tapi kalau minal iman saya tidak tahu. Tapi kalau cinta ya masa antum gak cinta sama negerinya kan gitu Pak ya. Kan gitu. Gitu Pak Ragidin. Wallahu taala alam. Hanya Allah yang tahu kebenarannya.